Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun teman-teman berada, kapanpun teman-teman menonton video ini. Di sini adalah video berupa soal dan pembahasan UTBK ataupun SBMPTN dari mata pelajaran matematika yang mungkin teman-teman bisa pelajari beberapa soal yang akan ditampilkan di sini. Di antaranya ya persamaan kuadrat dan fungsi di UTBK 2020 itu ada cukup banyak contoh. Saya ambil beberapa ini dari matlab.net atau .com, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya. Di situ ada dua contoh soal di slide ini. Yang pertama yaitu diketahui fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat min 5 dan gx sama dengan x plus 1. Maka nilai GOV, ya ini materi persamaan kuadrat yang beririsan dengan materi fungsi komposisi ya, GOV, G bundaran F, seperti itu. Sehingga kita ubah dulu untuk yang soal nomor 1 ini. Kita ubah dulu fx kuadratnya itu menjadi fx, di mana x kuadratnya diganti x, sehingga x kuadratnya yang didefinisikan itu juga berubah menjadi x, jadi 3x min 5. Selanjutnya gx sama dengan x plus 1-nya tetap, sehingga g bundaran f2 itu artinya kita mencari dulu f2 atau fungsi dari nilai x sama dengan 2, kemudian hasilnya itu disubstitusikan ke fungsi g. Seperti itu, sehingga kita substitusikan dulu nilai 2-nya. 2 dimasukin atau disubstitusikan ke fungsi fx menjadi atau hasilnya sama dengan 1. Sehingga 1 tersebut, 1 hasil dari fungsi f2 tadi, itu disubstitusikan ke dalam fungsi g, yaitu x plus 1, di mana x-nya nanti disubstitusikan oleh angka 1 tadi, hasil tadi f2, sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu. Untuk yang selanjutnya, nomor 2, jika fx kuadrat plus 2fx sama dengan 1, dan fx-nya itu adalah 3x plus 5, maka nilai x1 plus x2 sama dengan berapa? Ya, ini berarti kebalikannya tadi, yang tadi fx kuadratnya diketahui, kemudian diharuskan untuk mencari fx, yang ini fx-nya diketahui, namun kita ubah menjadi fx kuadrat. Sehingga fx kuadratnya itu tinggal x-nya itu diganti x kuadrat, jadinya 3x kuadrat plus 5, kemudian 2fx adalah 2 dikali fx-nya, di mana fx-nya adalah 3x plus 5. Jika dikali 2 maka menghasilkan 6x plus 10. Dan ketika dijumlahkan itu harus sama dengan 1 sesuai persamaannya. Sehingga persamaannya itu disederhanakan menjadi 3x kuadrat plus 6x plus 14. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai x1 plus x2, di mana itu adalah jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat yang terbentuk tadi, di mana jumlah dari akar-akar persamaan kuadratnya adalah sebuah pecahan di mana min b per a, di mana b-nya itu adalah sama dengan 6 posisinya atau menjadi koefisien dari variabel x, dan min b per a atau a-nya itu adalah koefisien dari nilai x kuadratnya. Seperti itu, sehingga hasilnya adalah min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu terkait eksponen. Ini diambil dari SBMPTN 2016.
cukup jauh memang. Dalam soal jika A pangkat 2X itu sama dengan 2, maka A pangkat 5X min A pangkat min 5X dibagi A pangkat 3X dikurangi A pangkat min 3X. Itu hasilnya berapa? Nah, untuk menyelesaikan itu otomatis kita harus memanipulasi persamaannya terlebih dahulu sehingga kita munculkan A pangkat 5X dibagi A pangkat 5X yang hasilnya tetap 1 dan tidak mengubah nilai. Sehingga itu bisa dikalikan, memanfaatkan sifat distributif. Jadinya ini bisa dikali, yang A pangkat 5X ini dikali ini, kemudian yang ini dikali A pangkat min 5X. Sehingga ini dikali ini, itu hasilnya A pangkat 10X, karena bilangan basisnya sama, dikalikan berarti pangkatnya dijumlah menjadi A pangkat 10X. Kemudian yang ini juga sama seperti tadi, A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X. Jadinya pangkatnya yang dikurangi ya. Sehingga A pangkat 0 hasilnya yaitu 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ini tetap minus mengikuti. Kemudian yang bawah juga sama, dikalikan terus dijumlah jadi A pangkat 8X. Yang ini dikalikan jadinya A pangkat 2X, karena ini min 3. Sehingga A pangkat 8X sama A pangkat 2X, seperti itu. Untuk yang penyebutnya, yang pembilangnya jadinya A pangkat 10X min 1. Nah, di sini yang diketahui di soal itu A pangkat 2X. Oleh karena itu kita harus memaksa untuk memunculkan nilai A pangkat 2X, di mana ini 10X ini jika dijabarkan adalah 2X dikali 5 kan, untuk memunculkan pangkat 2X. Sehingga kita bisa pecah A pangkat 10X itu menjadi A pangkat 2X yang dipangkatkan 5. Di mana A pangkat 2X dipangkatkan 5 itu, jika sebuah bilangan berpangkat dipangkat, itu pangkatnya menjadi dikali. Jadi 2X kali 5 itu kembali ke 10X. Otomatis yang bawah juga bisa dipecah, jadinya 8X itu dipecah jadi A pangkat 2X dikali 4. Sehingga nilai A pangkat 2X-nya disubstitusikan sama dengan 2, menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 1 untuk pembilang, dan penyebutnya 2 pangkat 4 dikurangi 2. Nah, berhubung di pilihannya ini tidak ada jawabannya, otomatis diduga ini soalnya salah. Maka ini kita misalkan kalau ini dijumlah, di plus, maka justru ketemu ya di sini. Kalau penyebutnya ini plus sehingga ini plus, sehingga ini plus, sehingga ini plus, maka ini plus, maka ketemu jawabannya, yaitu A, di mana 2 pangkat 4 itu 16, ditambah 2 berarti 18, penyebutnya 18, yang atas 32 dikurangi 1, 31, yaitu jawabannya A. Lalu untuk eksponen, sudah. Turunan, ya ini untuk yang turunan ini didapat dari ujian tulis UGM tahun 2019, nggak begitu jauh seperti beberapa soal sebelumnya. Itu diberikan fungsi seperti ini, yang kemudian jika diketahui f aksen 0 atau turunan pertama dari fungsi ini yang disubstitusikan oleh 0 itu sama dengan 3, dan f aksen min 1 itu sama dengan 10, maka yang ditanyakan f aksen min setengah. Dimana kita harus menurunkan dulu, karena ini yang diketahui f aksen, yaitu turunan pertama atau diferensial pertama dari fungsi ini, dimana ini adalah perkalian kedua fungsi U
yang depan ini bisa diganti fungsi U, yang belakang bisa diganti fungsi V, di mana dalam teorema turunan mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Chandra bahwa jika ada dua fungsi yang dikalikan, sebuah fungsi di mana terdiri dari dua fungsi yang dikalikan seperti ini, itu menurunkannya adalah U aksen V plus U V aksen. Jadi U aksen V itu adalah turunan pertama yang depan, fungsi yang depan, kemudian dikali fungsi yang belakang, ditambah turunan pertama yang belakang dikali fungsi yang depan. Jadi malah dipecah jadi dua suku, di mana suku yang pertama itu tadi yang turunan yang depan, karena depan ini ax kuadrat plus bx plus c, maka turunan pertamanya adalah 2a, ini pangkatnya turun 2, terus x-nya pangkatnya 2 dikurangi 1, jadi pangkatnya 1, kemudian bx ini variabelnya hilang karena x-nya pangkatnya 0, kemudian c-nya hilang karena konstanta, kemudian dikali fungsi yang belakangnya. Lalu untuk suku yang kedua itu kebalikannya, di mana yang belakang yang diturunkan, yang depan ini tetap seperti ini jadinya, sehingga tinggal kita substitusikan nilai 0 sama min 1 ini, sehingga kita dapat menemukan, atau kita dapat menemukan salah satu dari nilai A, B, ataupun C, seperti itu, guna mencari ini, nilai F aksen min setengah. Sehingga jika disubstitusikan 0, maka 2AX-nya ini 0, tambah B-nya tetap, yang ini semuanya 0, jadinya B kali 0, 0, yang suku depan habis, kemudian yang suku belakang disubstitusikan oleh 0, menjadi ini 0, ini 0 tinggal C, kemudian yang belakang 2X-nya jadi 0, tambah 1, berarti dikali 1C dikali 1. Jika tadi F aksen 0 sama dengan 3, maka yang ini hilang, tinggal C-nya, berarti C sama dengan 3. Kita nemu satu nilai nih, yaitu C sama dengan 3. Kemudian F aksen min 1 sama dengan 10, tinggal kita substitusikan nilai min 1 ini ke fungsi turunannya, atau turunan fungsinya, ke sini. Juga sama seperti tadi, disubstitusikan min 1, berarti ini min 2A plus B, yang ini min 1 kuadrat itu 1, ditambah negatif 1 itu 0, berarti suku yang depan habis. Kemudian yang suku belakang, jika disubstitusikan min 1, maka min 1 kuadrat itu 1 dikali AA, kemudian min 1 dikali B min B, C-nya tadi sama dengan 3 tetap, kemudian yang ini min 1, berarti 2 dikali min 1, berarti min 2, ditambah 1. Min 2 tambah 1 jadinya min 1. Kemudian karena yang depan ini habis, jadi habis, tinggal yang belakang dikali min 1. Maka yang belakang dikali min 1 itu menjadi B, karena dikali min 1, 1 jadi positif B atau B, kemudian A-nya jadi negatif, kemudian 3-nya ini jadi min 3. Karena tadi F aksen min 1-nya 10, maka 10-nya juga disubstitusikan terhadap F aksen min 1-nya, sehingga 10 sama dengan B min A min 3. Kemudian kita kelompokkan, jadinya membentuk sebuah pernyataan bahwa B min A itu sama dengan 13. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai B itu sama dengan A plus 13. Seperti itu. Sehingga untuk min setengah, kita ambil A plus 13 itu untuk menggantikan atau untuk mensubstitusikan nilai B. Nanti B-nya juga diganti oleh nilai A plus 13. Sehingga